Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Arif, dosen Prodi Akidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar logika. Materi ini merupakan materi kelanjutan dari video saya yang sebelumnya yang menjelaskan tentang pengantar logika. Di sini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar logika. Apa itu prinsip dasar? Sebelum masuk kepada penjelasan tentang prinsip-prinsip dasar logika, kita harus terlebih dahulu tahu apa yang dimaksud dengan prinsip dasar. Prinsip dasar itu adalah kaidah yang tidak memerlukan pembuktian. Jadi self-evident dia sudah. Kebenarannya itu berlaku begitu saja dan itu menjadi patokan utama dari suatu aturan, suatu metode, dan suatu permainan dan semacamnya. Meminjam bahasanya Wittgenstein, salah satu filsuf Inggris, dia mengatakan bahwa meaning in use, arti sesuatu itu tergantung kepada penggunaannya di dalam suatu tergantung penggunaannya. Dia digunakan di sini maka akan berarti begini. Dia digunakan di sana maka akan berarti begitu. Mengapa bisa demikian? Karena di sini punya aturan dasar atau prinsip dasar, di sana juga punya prinsip dasar. Segala sesuatu itu punya prinsip dasar. Aturan main di setiap permainan itu punya prinsip dasar dan tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Contoh, bermain sepak bola. Apa prinsip dasarnya? Kalau Anda memasukkan gol paling banyak, maka Anda menang. Kalau Anda kemasukan gol, kebobolan paling banyak, maka Anda akan kalah. Kalau imbang, maka sama. Begitupun dalam permainan catur misalkan. Kalau Anda bisa memojokkan raja lawannya sampai tidak bisa berkutik lagi, maka Anda akan menang. Sebaliknya, jika raja Anda itu tidak bisa berkutik, tidak bisa melakukan apa-apa lagi, oleh musuhnya sudah diskak, tidak bisa ngapa-ngapain lagi, maka Anda kalah. Begitu imbang, tidak bisa saling mengalahkan, tidak bisa saling memojokkan raja satu sama lain, maka remis. Itu aturan dasar dari setiap permainan itu berbeda. Di dalam logika itu juga punya yang namanya prinsip dasar. Aturan yang mendasari semua hal yang berkaitan dengan logika. Jadi logika ini nanti tergantung kepada prinsip dasar ini. Apa saja prinsip dasar dari logika itu? Prinsip-prinsip dasar dari logika itu ada 4. 3 yang pertama itu prinsip yang diajarkan oleh Aristoteles. 1 yang terakhir itu tambahan dari Leibniz di era modern. Prinsip yang pertama yaitu prinsip kesamaan. Prinsip kesamaan. Apa itu prinsip kesamaan? Nanti kita akan bahas. Prinsip yang kedua yaitu adalah prinsip kontradiksi. Prinsip yang ketiga adalah prinsip penyisihan jalan tengah. 3 prinsip ini adalah prinsip-prinsip logika klasik dari Aristoteles. Yang berikutnya, 3 prinsip ini disempurnakan lagi dengan satu tambahan prinsip yang disebut dengan prinsip cukup alasan. Nah, apa penjelasan atau apa sih maksudnya dari 4 prinsip ini? Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, yaitu prinsip kesamaan. Apa itu prinsip kesamaan? Nama asal dari prinsip kesamaan ini adalah Principium Identitatis, atau kalau diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia menjadi prinsip identitas, atau ada juga yang menyebutnya sebagai prinsip kesamaan. Apa itu prinsip kesamaan?
Prinsip kesamaan ini bunyinya adalah sesuatu itu adalah sesuatu itu sendiri. Sesuatu itu hanyalah sama dengan sesuatu itu sendiri. A sama dengan A. A tidak bisa sama dengan B. Nah, sesuatu, ini aturan yang prinsip yang pertama, yaitu prinsip kesamaannya. Sesuatu itu harus sama dengan sesuatu itu sendiri. Kita misalkan menunjuk laptop, maka laptop itu harus didefinisikan atau dikatakan sebagai laptop. Tidak bisa dikatakan sebagai timba, tidak bisa dikatakan sebagai lantai, dan semacamnya. Sesuatu itu ya harus itu. Atribut laptop apa saja, ada keyboard, ada monitor, ada CPU, dan semacamnya, maka itulah sesuatu itu. Itulah laptop. Tidak bisa sesuatu yang di luar itu. Jadi, inilah prinsip yang pertama, yaitu prinsip kesamaan. Prinsip yang berikutnya yaitu adalah prinsip kontradiksi. Apa itu prinsip kontradiksi? Prinsip kontradiksi ini nama asalnya adalah Principium Contradictionis. Prinsip kontradiksi ini bunyinya adalah seperti ini. Tidak mungkin sesuatu itu pada saat yang bersamaan adalah sesuatu itu dan bukan sesuatu itu. Mustahil ada satu hal yang dalam satu waktu itu bertentangan. Jadi, mustahil dalam seketika A itu sekaligus bukan A. Ya. Misalkan di dalam gambar itu, Ivan tidak mungkin dalam satu waktu itu manusia tapi sekaligus komputer. Nah, begitu. Komputer kan bukan makhluk hidup. Manusia makhluk hidup. Tidak mungkin dalam satu waktu dia makhluk hidup sekaligus bukan makhluk hidup. Seperti itu. Jadi ini prinsip yang kedua. Prinsip logika yang kedua atau yang dikenal dengan prinsip kontradiksi adalah begini bunyinya. Sesuatu itu tidak mungkin secara bersamaan adalah sesuatu dan bukan sesuatu. Seperti itu ya. Jadi tidak mungkin misalkan dalam satu waktu pemarah sekaligus bukan pemarah. Manusia sekaligus bukan manusia, itu tidak mungkin. Menangis sekaligus tertawa, itu tidak mungkin. Ini prinsip kontradiksi. Ini adalah prinsip logika yang kedua. Prinsip yaitu adalah prinsip penyisihan jalan tengah. Apa itu prinsip penyisihan jalan tengah? Nama asal dari prinsip penyisihan jalan tengah ini adalah Principium Exclusi Tertii. Ini adalah pelengkap dari dua prinsip yang sebelumnya, prinsip kesamaan dan prinsip kontradiksi. Bagi prinsip ini, bunyinya seperti ini. Sesuatu itu harus sesuatu itu sendiri atau bukan sesuatu itu sendiri. Dan tidak ada kemungkinan jalan tengah, tidak ada kemungkinan alternatif lain. A itu A atau bukan A. Tidak ada kemungkinan A itu adalah B. Seperti itu. Atau A adalah C, itu tidak ada. Jadi prinsipnya adalah kontradiksi atau sama dengan. Tidak ada jalan lain selain itu. Itu prinsip logika. Dan tiga prinsip yang sudah saya sebutkan tadi itu adalah prinsip logika yang diajarkan oleh Aristoteles. Prinsip logika yang sejak lama sudah mewarnai kajian logika. Dan ini adalah aturan utamanya dari kajian logika. Kalau tidak memenuhi ini, maka bisa dikatakan tidak logis. Seperti itu. Tiga hal inilah yang dulu mewarnai itu. Tapi tiga hal ini kemudian disempurnakan lagi pada periode berikutnya oleh Leibniz dengan mengenalkan prinsip yang keempat. Prinsip yang keempat itu adalah prinsip cukup alasan. Mengapa kemudian muncul prinsip ini? Mari kita lihat penjelasan. Prinsip cukup alasan ini
nama asalnya dikenal sebagai Principium Rationis Sufficientis. Prinsip cukup alasan ini ditemukan bunyinya seperti ini. Jika sesuatu itu mengalami perubahan, maka perubahan itu harus memiliki cukup alasan atau alasan yang cukup. Kalau tidak, maka perubahan itu tidak bisa dianggap. Sesuatu itu tidak konsisten ya. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah dialami, benda, hewan, atau tumbuhan itu atribut-atributnya itu berkembang. Manusia itu atributnya berkembang. Dia yang semula bayi berkembang lagi menjadi anak-anak, berkembang lagi menjadi dewasa, dan seterusnya. Dan ada lagi batu dipecah menjadi batu yang lebih kecil, dan seterusnya. Tumbuhan yang semula kecil menjadi besar, dan seterusnya. Jadi karena sesuatu itu berubah, maka sesuatu itu perlu dilengkapi. Jadi prinsip yang pertama tadi yang mengatakan sesuatu itu harus sesuatu sendiri, itu bisa mengalami penyempurnaan dengan prinsip yang keempat ini, yaitu prinsip cukup alasan. Mengapa? Karena sesuatu itu berubah dari satu waktu ke waktu lain, dan penjelasan tentang perubahan itu harus dengan alasan yang cukup, harus dengan penjelasan-penjelasan saintifik yang cukup, sehingga prinsip ini kemudian menjadi prinsip yang keempat yang melengkapi tiga prinsip yang awal tadi, terutama prinsip yang pertama. Ini dikenalkan oleh Leibniz. Dan ini menjadi prinsip yang kemudian dipakai oleh kalangan atau logika induktif yang menjadi kritik terhadap logika silogisme. Jadi itulah prinsip-prinsip logika yang keempat. Ada 4 tadi. Yang pertama prinsip kesamaan, prinsip kontradiksi, dan prinsip jalan tengah, dan prinsip cukup alasan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan tentang prinsip-prinsip dasar logika. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa komentar di sini atau bisa chat saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.